Buletin Dakwah Kafah, edisi 143, 6 Syawal 1441 Hijriah atau 29 Mei 2020 Masehi. Jadilah umat Rabbani, bukan umat Ramadhani. Ramadan memang telah berlalu, namun seharusnya semangat ketakwaan saat Ramadan janganlah pudar. Sebabnya hikmah ibadah saum selama sebulan penuh justru untuk menguatkan dan menaikkan derajat kita ke level takwa. Begitulah pelajaran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bishr Al-Hafi, seorang ulama soleh, suatu saat berkata, "Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal hak Allah, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Sesungguhnya seseorang disebut soleh ketika ia beribadah dan bermujahadah selama setahun penuh." Istiqomah adalah keharusan. Selama Ramadan umat diberi riyadhah atau pelatihan yang luar biasa. Mereka dipaksa menahan hawa nafsu lapar, haus, dan dorongan seksual sejak fajar hingga maghrib. Mereka didorong untuk melakukan tilawah Al-Quran dan qiyamul lail atau salat tarawih, banyak bersedekah, dan lain-lain. Semua itu mereka lakukan sembari mengerjakan aktivitas harian seperti biasa. Pada 10 hari penghujung Ramadan, kaum muslim juga dianjurkan untuk menghidupkan masjid-masjid dengan beriktikaf di dalamnya. Di antara tujuannya adalah untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dengan kadar ibadah seperti demikian, semestinya siapa saja akan semakin kuat ketakwaannya kepada Allah SWT. Pada siang hari selama Ramadan ia tidak bisa melepaskan nafsu makan dan minum, juga berhubungan suami istri. Di luar Ramadan, seharusnya ia pun bisa mengendalikan diri dari memakan harta yang haram, pergaulan yang haram dengan lawan jenis, dan lain-lain. Sayangnya pada sebagian muslim, semangat takwa itu begitu cepat pudar saat Ramadan berlalu. Tak perlu menunggu sebulan, hanya selang beberapa hari saja semangat Ramadan itu langsung menghilang. Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' Al-Fatwa bab 10 halaman 743 mengingatkan, siapa saja yang bertekad meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan saja tanpa memiliki tekad yang sama pada bulan lainnya, ia bukan seorang yang benar-benar bertobat. Padahal amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah keteguhan atau keistiqomahan. Suatu ketika Nabi SAW diminta nasihat oleh seorang sahabat. Lalu beliau bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran surat Hud ayat 112, Allah SWT menyebutkan besarnya keutamaan orang yang beristiqomah dalam ketaatan. "Beristiqomahlah kamu di jalan yang benar sebagaimana kamu diperintah, juga orang yang telah bertaubat bersama kamu. Janganlah kalian melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan." Selanjutnya dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30, Allah SWT juga menjanjikan derajat yang agung bagi siapa saja di antara hamba-hambanya yang bisa beristiqomah. "Sungguh orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah, kepada mereka malaikat akan turun dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan pula merasa sedih. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian." Bagaimana cara merawat keistiqomahan? Agar menjadi hamba yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, kaum muslim perlu menghayati sejumlah hal. Pertama, mengingat kematian dan tempat kembali hanya kepada Allah SWT. Setiap muslim mesti meyakinkan diri bahwa kehidupan ini fana. Kelak dia akan kembali kepada Allah. Pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya selain ketakwaan. Banyak ayat yang menyebutkan penyesalan manusia di akhirat karena melepaskan diri dari agama Allah SWT. Di antaranya dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12, Allah SWT berfirman, "Alangkah ngerinya jika engkau melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, seraya berkata, Duhai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, karena itu kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yakin."
Baginda Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Allah SWT justru ditentukan di penghujung kehidupan, bukan di awal. Sungguh amal-amal itu ditentukan saat penutupan atau akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Celakalah orang yang bersungguh-sungguh di awal tetapi tak bisa mempertahankan ketaatan kepada Allah SWT di akhir hayatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Lalu dia didahului oleh ketetapan Allah, kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, menjadikan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai satu-satunya yang ditaati secara mutlak. Sikap istiqomah bisa runtuh ketika manusia lebih memilih mentaati pihak selain Allah SWT dan Rasul-Nya. Padahal kelak pada hari akhir, orang-orang seperti itu akan menyesal. Mereka bahkan akan melaknat para pejabat, pemimpin, dan raja yang dulu mereka taati di dunia. Lihat Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-68. Lalu yang ketiga, mentaati setiap perintah Allah SWT tanpa memisahkan satu hukum dengan hukum yang lain. Hari ini hukum-hukum Islam dipilah dan dipilih. Sebagian diamalkan, sebagian lagi ditinggalkan. Ada muslim yang bisa begitu tekun dan khusyuk beribadah, tetapi dalam kesehariannya berkubang dalam muamalah ribawi. Ada yang bisa menjalin hubungan baik dengan kalangan non-muslim, bahkan penganut LGBT, namun membenci saudaranya yang memperjuangkan syariah Islam secara kafah. Ada yang bersemangat dalam amal ibadah saum, sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, sedekah, umroh, dan berhaji. Namun mereka mengabaikan syariah Islam dalam hukum pidana, muamalah, politik, dan negara. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan sebagian hukum Islam mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Padahal Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 85 telah berfirman, "Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dilemparkan ke dalam siksa yang sangat berat." Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Dan yang keempat, bersabar dalam ketaatan. Istiqomah dalam ketaatan membutuhkan kesabaran. Sebabnya orang yang istiqomah akan dihadapkan pada ragam ujian sampai ia menghadap Allah SWT. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, Allah SWT berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata, 'Kami telah beriman,' sementara mereka tidak diuji lagi?" Sabar yang diperlukan seorang hamba adalah sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar menghadapi kemungkaran. Ketiga jenis kesabaran itulah yang mutlak diperlukan seorang muslim dalam meniti keistiqomahan. Pada masa sekarang, ketika umat muslim ada dalam kemunduran, berpegang teguh pada Islam akan menghadapi ujian yang sangat berat. Tudingan radikal, fundamentalis, kaku, konservatif, dan lain-lain sering disematkan kepada kaum muslim yang sedang merawat keistiqomahan. Bahkan tidak jarang intimidasi secara fisik pun harus dialami, seperti larangan menutup aurat dan bercadar, diberhentikan dari pekerjaan, diusir oleh keluarga dan lingkungan, dan sebagainya. Dalam hal ini baginda Nabi SAW memberikan motivasi bahwa kesabaran pada akhir zaman mendatangkan kebaikan yang amat besar. Akan datang kepada manusia suatu zaman saat orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat lain ada redaksi tambahan. Untuk orang yang bersabar di tengah-tengah mereka, ada pahala semisal pahala 50 orang yang mengerjakan semisal amal tersebut. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah semisal pahala 50 orang dari mereka itu?" Beliau menjawab, "Semisal pahala 50 dari golongan kalian, para sahabat." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan terakhir yang kelima, tetap beramal sekalipun hanya sedikit.
Amal yang paling Allah cintai adalah yang terus dilakukan meskipun sedikit. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling berkelanjutan meski hanya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Khotimahnya, demikianlah, keistiqomahan adalah buah yang harus diraih pasca Ramadan. Ada 11 bulan lagi yang harus dijalani hingga bertemu dengan Ramadan tahun depan. Janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba Allah SWT yang senantiasa mentaatinya sepanjang hayat.